Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Bapak Ibu yang Allah cintai, as-shaimin dan as-shaimat, muslimin dan muslimat yang pada hari ini sama-sama kita masih mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Kita kembali lagi dengan kajian kita, yaitu kajian tentang tauhid, genrenya genre tauhid. Dan sudah pertemuan pertama sudah kita berbicara tentang al-ilahiyat, bahwa dalam persoalan tauhid ini ada 4 hal. Sebagian mengumpulkannya jadi 3, sebagian lagi mengatakan 4. Yang pertama adalah tentang ilahiyat, jadi yang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, asma'nya, nama-namanya dan sifatnya, zat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian beberapa ikhtilaf, perbedaan pandangan para ulama terhadap sifat-sifat yang kalau dilihat terasa seakan-akan makhluk, waliyadzubillah, seperti tangan Allah, wajah Allah dan seterusnya, yang pada pertemuan pertama sudah kita jawab. Dan yang bagian kedua adalah an-nubuwat, yang hari ini kita akan jelaskan, yaitu berkaitan dengan Rasul, nanti hal-hal yang berkaitan dengan Rasul, bahkan masuk di dalamnya juga bagian penjelasan tentang kitab-kitab samawi. Dan yang ketiga nanti berkaitan dengan ar-ruhaniyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan jin, alam jin, kemudian malaikat. Pembahasannya nanti kita bahas pada yang ketiga. Nanti yang bagian terakhir baru kemudian menjelaskan tentang as-sam'iyat, yaitu keadaan kubur, hari kiamat, hisab, surga, neraka. Itu bagian keempat. Nah, sebelum memulai ini lebih jauh lagi, saya ingin mengingatkan apa yang pada pertemuan pertama saya jelaskan, yaitu membahas tentang tauhid ini. Kita ingin untuk menghilangkan keraguan kita, karena ini hal yang paling mendasar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun, yaitu mendidik para sahabatnya, menanam pada diri mereka ketauhidan ini dengan baik. Dan karenanya kita ingin belajar ini, menghilangkan keraguan kita, memberikan ketenangan pada hati kita. Sampai nanti kalau ketong jelaskan tentang kenabian ini misalnya, seperti para seorang sahabat yang sangat luar biasa memahami tentang persoalan kenabian, ketika mereka bertanya, sedang berdebat, bukan sahabat, ada salah seorang salafus saleh, maaf. Jadi ketika mereka berdebat lalu ditanya tentang surga, lalu orang itu bertanya, sudah melihat surga? Kata beliau, ya, saya sudah melihat surga, tapi dengan mata Rasulullah SAW yang tidak salah. Ya, artinya setelah penjelasan kita tentang Rasulullah, kita tidak ada keraguan sedikit pun pada Rasulullah, sehingga apa yang Rasulullah bilang itu kita terima dengan hati yang betul-betul ikhlas. Apatah lagi kalau hal-hal yang berkaitan dengan kemanfaatan diri kita di dunia dan di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung saja ke penjelasan kita yang kedua, itu tentang an-nubuwat. Nah, apa saja yang dibahas pada an-nubuwat ini? Yaitu ma yata'allaqu bil anbiya salawatullahi wa salamu alaihim min haitsu sifatihim wa ismatihim wa muhimmatihim wal hajati ila risalatihim, wa ma yata'allaqu bil awliya ridwanullahi alaihim wal mu'jizah wal karamah wal kutubus samawiyah. Lengkap sudah, jelas ya? Yang pertama adalah yang dibahas, yang pertama di an-nubuwah ini adalah segala yang berkaitan dengan para nabi dan rasul, dari sisi sifat-sifat mereka, pemeliharaan mereka dari kesalahan, tugas mereka, dan kebutuhan manusia kepada risalah mereka. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan para wali. Kemudian yang ketiga adalah mukjizat dan karamah, dan keempat nanti kitab-kitab samawi.
Ini masuk bagian beriman kepada kitab Allah. Jadi ketemu pembahasan nubuah ini beriman kepada para rasul. Masuk di dalamnya adalah beriman kepada kitab-kitab samawi, karena kitab dengan rasul ini tidak bisa dipisahkan. Makanya ulama masukkan dia menjadi satu bagian itu nubuah. Berikutnya kita akan bahas tentang urgensi diutusnya rasul. Di kitab Aqidatullah kata si muallif, si pengarang, kanat hikmatuhu ta'ala fi an yatafaddala bi irsalir rusul liyubayyinu lil khalqi ma yasluhu lidunyahum wa ukhrahum wa la yakunu lahum 'udhr. Jadi ada dua hal yang disebutkan oleh si pengarang buku Aqidatuna ini dari urgensi pentingnya rasul itu diutus kepada kita. Yang pertama kata beliau, menjelaskan, liyubayyin, untuk menjelaskan kepada hamba-hamba Allah apa yang terbaik untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Jadi penjelasan beliau sebenarnya panjang. Ini beta cuma potong sepanggal saja. Saya hanya potong sepanggal saja dari penjelasan beliau. Tapi sebelum itu beliau bilang, karena setelah Allah ciptakan kita, Allah berikan akal ke kita, Allah berikan banyak hal kepada kita, ghariza, syahwat dan lain sebagainya. Kemudian setiap kita itu punya ketong ini punya kemauan, keinginan yang berbeda-beda. Dan yang dengannya kemudian Allah juga berikan kepada kita akal, yang dengannya nanti kita akan melihat baik dan buruk. Hanya saja seluruh yang kita miliki ini itu dia punya keterbatasan. Jadi untuk mengetahui baik dan yang buruk itu untuk disandarkan kepada akal kita itu terbatas, karena gak semua orang bisa, dia terbatas. Akal kita, pendengaran kita dan sebagainya terbatas. Maka karena itulah kata beliau, disinilah butuh bagi seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT menjelaskan kepada mereka apa yang mesti mereka buat hingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kemudian lebih lagi misalnya pada persoalan kebahagiaan mereka di akhirat. Jadi dia akan jelaskan, oh begini cara beribadah, begini untuk membuat seorang itu terhindar dari neraka, begini membuat orang masuk ke dalam surga. Jadi yang bagian pertamanya adalah Allah utus para rasul itu supaya menjelaskan kepada hamba-hambanya apa yang paling terbaik. Bukan hanya baik, yang paling terbaik bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sebab itulah salafus salih, para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim, mereka itu yakin bahwa yang ditinggalkan Rasul itu gak ada yang tidak bagus, semuanya bagus. Bisa dilihat misalnya banyak penjelasan-penjelasan orientalis yang mereka bilang sebenarnya akan datang satu saat di mana nilai-nilai yang kedua yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akan menguasai dunia ini. Dan itu persaksian bukan dari kaum muslimin, tapi bukan dari orang yang sebenarnya bukan muslim, hanya saja mereka mempelajari nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi itu pertama. Yang kedua, mengapa pentingnya Rasulullah diutus, para Rasul diutus, agar tidak ada uzur atau alasan di hari kiamat nanti. Jadi tidak ada lagi orang pengalasan. Jadi kata Allah SWT dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutuskan seorang rasul. Jadi surga dan neraka itu ada, Allah kirimkan rasul supaya menjelaskan apa yang membuat mereka itu terhindar dari neraka dan apa yang membuat mereka itu bisa masuk dalam surga. Kalau misalnya tidak ada yang menjelaskan hal tersebut, ini nanti oleh para ulama mereka sebut dengan ahlul fatrah. Fatrah itu yang ada nabi atau rasul di zaman itu. Jadi kalau ahlul fatrah ini para ulama menyebutkan mereka masuk surga karena dalilnya adalah ayat tadi. Sebab Allah tidak akan menyiksa atau mengadab seorang hamba kecuali kalau sudah sampai kepada mereka itu seorang rasul lalu menjelaskan apa-apa. Nah, kalau misalnya sekarang dibilang pencuri, kalau saya tahu misalnya pencuri itu haram. Lalu nanti Rasulullah datang lalu kemudian Rasulullah jelaskan tentang haram di sini ini pencuri begini. Nanti saat di hari kiamat kita tidak punya lagi udzur, sehingga ada pengalasan lagi. Bilang misalnya Rasulullah bilang sholat itu wajib. Dan ketong sudah dengar akal. Ketika sampai di hari kiamat tidak ada lagi orang pengalasan, barang kita belum dengar dan lain sebagainya. Dan seterusnya saya ada. Karenanya yang kedua ini agar
supaya tidak ada uzur, tidak ada alasan lagi orang bilang beta sendapnya sini bahwa Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah SWT untuk menjelaskan apa yang Allah inginkan dari perintah dan larangan. Jadi itu dua hal. Ini urgensi seakan supaya lama. Mudah-mudahan bisa selesai ini. Yang berikutnya, apa definisi dari Rasul dan Nabi? Jadi tadi setelah kita tahu pembahasannya, kemudian urgensi dari Rasul dan Nabi ini, kemudian kita ingin tahu definisi dari Rasul dan Nabi. Di sini disebutkan ar-rasulu, si pengarang buku mengatakan, jadi ada dua pengertian, ada dua ta'rif atau definisi tentang Rasul, tapi saya mengetengahkan satu saja, karena nanti akan panjang kalau ketemu tambah. Jadi ketemu pilih yang ini ya, yang banyak diterima oleh para ulama. Ar-Rasul, kata beliau, Rasul itu insanun dzakarun hurrun auhallahu ilaihi bisyar'in wa amarahu bitablighi. An-Nabi insanun dzakarun hurrun auhallahu ilaihi bisyar'in wa lam yu'mar bitablighi. Jadi Rasul itu, kata beliau, seorang lelaki merdeka, bukan budak. Seorang lelaki merdeka yang diwahyukan kepadanya syariat Allah dan ia diperintahkan untuk mentablik atau menyampaikannya. Itu Rasul. Sedangkan Nabi adalah seorang lelaki merdeka yang diwahyukan kepadanya syariat Allah dan ia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi akan pembeda itu cuma di bagian belakang. Jadi yang samanya tuh sama-sama laki-laki merdeka, kemudian dapat wahyu, tapi yang berbeda itu bagian yang keempat, yaitu diperintahkan untuk menyampaikan atau tidak menyampaikannya. Jadi Rasul dan Nabi ini sama pada tiga hal. Mereka lelaki, kemudian merdeka, lalu dapat wahyu. Nanti yang berbeda itu pada saat disuruh untuk perintah atau tidak disuruh, diperintahkan untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan. Kalau menyampaikan berarti Rasul. Kalau tidak menyampaikan itu berarti Nabi. Nah, kandungannya para ulama bilang tidak semua Nabi itu Rasul. Sedangkan setiap Rasul itu sudah pasti Nabi. Jadi itu hubungannya. Kalau bahasa Arabnya hubungan antara am dan khus dan khas. Am maksudnya semua, kalau yang namanya Nabi itu pasti semuanya itu pasti di dalamnya itu Rasul. Tidak semua Nabi itu adalah Rasul, tapi yang namanya Rasul itu sudah pasti Nabi, karena dapat wahyu. Nah, ini beberapa hal penting yang mesti kita perhatikan dari definisi tadi, definisi Rasul dan Nabi itu. Yang pertama, seluruh Rasul dan Nabi adalah manusia, karena disebutkan di situ adalah insan, manusia. Artinya kalau Nabi itu manusia, maka dia juga mendapatkan tabiat atau naluri yang sebagaimana biasa manusia yang lain. Atau lapar, Rasulullah juga lapar. Kemudian Rasulullah juga menangis, Rasulullah haus. Hal-hal yang biasanya untuk manusia pada umumnya itu Rasulullah juga mendapatkan. Rasulullah sedih, Rasulullah senyum, Rasulullah ketawa, dan seterusnya. Itu Rasulullah SAW mendapatkan hal-hal seperti begitu. Karenanya disebutkan di sini Rasul dan Nabi adalah manusia dan bukan malaikat atau jin. Beta di situ ada jelaskan kalau di slide-nya itu di sini. Itu Rasul dan Nabi itu beta taruh tanda gitu, maksudnya Rasul dan Nabi yang khusus ini kan diutus ke para nabi itu kepada manusia, itu mereka bukan bagian dari malaikat dan jin. Supaya apa? Supaya mereka bisa berinteraksi dan bergaul dengan umatnya. Coba kalau ketung perhatikan, kalau misalnya Rasul itu dia dari malaikat, lalu bagaimana caranya ketung mengikut malaikat? Sedangkan malaikat yang punya nafsu. Malaikat suruh yang mesti tundukkan pandangan dan seterusnya. Ya orang pasti akan bisa berkilah. Ya engkau malaikat, saya ada nafsu, ketung manusia ada nafsu. Bagaimana caranya? Karenanya seorang Rasul atau Nabi itu mesti manusia. Kayak Allah bilang dalam Al-Quran cerita tentang orang-orang yang mengkufuri Nabi. Dia merasa aneh kalau ada Rasul itu dari manusia. Lalu mereka sampaikan tentang keanehan mereka itu
keheranan mereka kepada Rasulullah. Sehingga lama kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah bilang, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa lalabasna alaihim ma yalbisun. Jika kami itu menjadikan Rasul yang kami kirimkan kepada manusia itu adalah malaikat, kami pasti akan menjadikan dia seorang laki-laki. Jadi artinya Allah pasti akan jadikan dia itu manusia. Kalau malaikat dia pasti Allah rubah dia jadi manusia supaya manusia bisa dia bisa jadi teladan buat manusia. Kalau dia dari jenis yang lain sulit untuk orang meneladinya. Jadi kata Allah SWT, kalau kami pengen dia Rasul dari malaikat, kami pasti akan jadikan dia seorang laki-laki dan akan kami pakaikan kepadanya apa yang mereka pakai. Jadi dia akan pakai baju kayak katong dan seterusnya. Itu hal pertama. Yang kedua, semua Rasul dan Nabi adalah laki-laki. Itu semua laki-laki. Mengapa demikian? Sebab sisi unutha atau sisi kewanitaan itu tidak sesuai dengan tugas seorang Rasul. Coba kalau ketemu baca misalnya Rasul dari Allah, misalnya katakanlah misalnya kayak Ulul Azmi, Nabi Nuh alaihissalam dengan seluruh kepayahan dan penderitaan yang mereka terima, itu memang sencocok dengan sisi kewanitaan seorang perempuan itu bisa. Rasulullah, bayangkan saya Rasulullah berjalan mau bertahanus saja, tahanus di Gua Hira. Kalau yang suka umrah pasti tahu. Bagaimana dari Makkah itu berjalan pergi di Gua Hira. Jangankan mau naik di tanjakan Gua Hira itu, jalan dari Makkah sampai ke itu saya itu ketemu melalui bukit yang luar biasa. Dan itu secara fisik tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang wanita. Itu sangat sulit. Makanya dari dulu semenjak dari Allah SWT menjadikan Rasul Nabi itu selalu laki-laki karena fisik mereka yang mampu dan seterusnya. Ini bukan berarti diskriminasi buat perempuan, tidak. Semua yang Allah ciptakan itu punya kodrat masing-masing dan Allah berikan hal tersebut kepada laki-laki. Nah, kemudian Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Jadi tidaklah kami mengutus Rasul-Rasul sebelum engkau wahai Muhammad kecuali mereka itu rijalan, laki-laki semua. Ya, karena memang itu tadi beban dakwah itu yang sangat berat. Ada hal yang lain juga termasuk dari definisi tadi adalah merdeka. Ini nanti akan sedikit jelaskan nanti bagian bawah. Jadi semua nabi itu merdeka, nggak ada yang budak. Nanti ada tanya, Ustaz bagaimana dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu jadi yang dilihat itu adalah di awal beliau itu bukan seorang budak, beliau itu seorang yang bangsawan merdeka. Cuma dalam situasi itu kemudian beliau kejadiannya kemudian mereka menjual Nabiullah Yusuf alaihissalam, tapi setelah itu beliau kemudian kembali lagi ke sisi beliau yang awal. Jadi semuanya mereka dalam keadaan merdeka. Ya, alhamdulillah di zaman kita sekarang saya ada sistem gitu. Kalau gitu makanya masih ada, tapi orang saya ada bicara yang lain. Dan memang Rasulullah menginginkan. Dalam kalau kita baca secara sisi fikihnya itu tidak ada penjelasan untuk menghilangkan kayak begini, menghilangkan antara budak dengan yang merdeka. Tapi ada orang bilang ini dia pun arah-arah ke sana untuk menghilangkan itu ada. Misalnya kayak ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kayak juga penjelasan tentang Abu Darda dengan Bilal bin Rabah, yang Abu Darda panggil bukan Abu Darda. Iya, Abu Darda kalau saya salah, panggil Bilal bin Rabah dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang panggil Bilal dengan mengatakan ia benar sauda, woi anak hitam. Kira-kira gitu kalau ketemu bahasa Arab. Lalu Bilal bilang, oh nanti kita lapor sama Rasulullah SAW. Lalu Bilal radhiyallahu anhu lapor kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bilang jadi subhanallah yang paling aneh dalam kisah itu adalah saat Bilal pergi ke Rasulullah, itu Abu Dzar sudah di belakang mengikuti. Artinya Abu Dzar setelah mengucapkan itu langsung sadar dan ada penyesalan, makanya langsung mengikuti Bilal bin Rabah. Jadi saat Bilal jelaskan, selama kemudian datang tanpa dipanggil, sudah datang Abu Dzar, lalu Rasulullah bilang, ya Abu Dzar, inna fikal jahiliyah. Wahai Abu Dzar, katamu tadi, wahai anak dari ibu yang hitam, itu sesungguhnya bagian dari kejahilian. Jadi tapi ini menjelaskan para nabi semuanya pada awalnya mereka itu semuanya dari keluarga yang merdeka, bukan dari budak. Berikutnya adalah
Berapa jumlah para nabi dan rasul? Nah, ini akan menjelaskan ada sedikit panjang, tapi ketemu singkat-singkat aja. Jadi di dalam Al-Quran telah dikisahkan atau disebutkan beberapa nabi, beberapa nama dari para rasul dan para nabi, dan itu jumlahnya 25 nabi dan rasul, dan sebagiannya itu tidak disebutkan. Nah, Allah bilang dalam Al-Quran, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qablik. Ada rasul-rasul sebelum engkau itu telah kami kisahkan kepadamu. Wa rusulan lam naqasushum 'alaik, dan ada juga rasul-rasul sebagiannya belum kami kisahkan kepadamu, kami ceritakan kepadamu. Jadi cuma 25 yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, atau nanti ketemu dapatnya juga dalam hadis, dan sisanya tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban katong terhadap beriman kepada para nabi ini itu beriman secara ijmalan, secara umum. Jadi kalau misalnya orang kasih lihat 25 nabi ini, dong bilang mulai dari Nabi Adam, beriman kepada Nabi Adam, betul katong beriman dengan seluruh kitab atau syariat yang mereka bawa. Nah, para ulama bilang jika ada salah satu dari nabi itu ada yang dikufuri, maka itu akan bisa dimasuk dalam kekufuran. Misalnya beta bilang, beta yang percaya ada yang namanya itu Nabi Musa AS, itu bisa jatuh dalam kekafiran. Itu bisa jatuh dalam kekafiran. Atau dengan kitab mereka Taurat atau seluruhnya, atau masih beriman tentang Taurat, itu juga bisa jatuh pada kekafiran. Jadi nanti ayat yang biasa gotong bacakan itu 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada satupun dari 25 rasul yang disebutkan, atau bahkan mungkin karena yang sisanya. Jadi 25 rasul disebutkan dalam Al-Quran itu tidak ada satupun kita membedakan mereka. Artinya membedakan itu maksudnya yang dimaksudkan beriman yang satu kemudian tidak beriman kepada yang lain. Tidak. Bagi seorang muslim dia mesti beriman kepada 25 nabi ini. Nah, adapun sisa yang nanti ketong ada dengar, nanti ada yang bilang ada Nabi Syam'un, ada Nabi Samuel, ada Nabi dan seterusnya yang ada banyak itu. Maka ini kata para ulama, karena tidak disebutkan dalam Al-Quran atau bahkan tidak disebutkan Rasulullah SAW secara jelas mereka itu Nabi, maka dia bagian dari istilah para ulama. Saya di Mesir ada yang bilang nabinya ada satu makam dekat dengan Imam Busairi pengarang Burda Barzanji itu, sesuatu kasidah di situ. Jadi makam di situ namanya Nabi Daniel. Orang-orang di Iskandaria bilang Nabi Daniel. Tapi apakah kalau kita tidak menyebutkan dia nabi kita iman bermasalah? Ya tidak bermasalah karena tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran atau dalam hadis bahwa mereka itu adalah nabi. Hanya ditakwilkan. Jadi takwil itu maksudnya karena beberapa hal kemudian ada beberapa ulama kemudian melihat hal-hal ini, mereka bilang sepertinya dia ini nabi. Sama halnya seperti nabi yang ada sebagian orang menyebutkan Luqmanul Hakim, yang dalam surat itu mereka menyebutkan beliau adalah nabi. Sama halnya juga nanti cerita tentang Nabi Musa dengan rajulun soleh, yang sebagian ketua bilang adalah Khidr. Apakah ketua beriman kepada beliau itu, kita beliau menyebutkan beliau nabi atau tidak, itu bermasalah. Kata para ulama, tidak ada nas teks yang jelas yang menyebutkan beliau nabi. Jadi kalau yang mau bilang beliau bukan nabi pun tidak jadi bermasalah dari sisi keyakinan mereka. Intinya yang ulama bilang itu 20 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu jangan sampai ada yang bilang mereka bukan nabi atau rasul. Itu bermasalah dalam akidah. Sedangkan yang tidak disebutkan itu jadi area istilah para ulama. Kira-kira itu yang mudah-mudahan diingat. Sekarang kita masuk pada sifat dan tanda mereka. Ini akan paling banyak. Berapa menit lagi? Masih lama. Kak, sedikit semua selesai. Berapa? 10 menit lagi. Potong bikin akan cepat-cepat. Tapi insyaallah lah nanti Bapak Ibu dong tinggal tambahkan akan. Kita jelaskan tentang sifat dan tanda-tanda para nabi dan para rasul. Pertama adalah sifat mereka atau tanda mereka adalah al-ismah atau pemeliharaan. Maksudnya penjagaan Allah akan lahir dan batin mereka, lahiriah dan batin mereka itu dari perkara-perkara yang terlarang. Jadi
semua nabi itu terjaga. Nah, yang nanti ada pun hal-hal yang berkaitan, hal-hal yang kecil, mestinya kayak tak lupa kecil dan seterusnya, itu hal-hal kecil, kesalahan-kesalahan kecil, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah para nabi dan para rasul itu juga melakukan kesalahan-kesalahan kecil atau tidak? Nah, ada dua pendapat. Pendapat pertama, mereka mengatakan bahwa sebagian mereka melihat kesalahan-kesalahan yang kecil itu pun terjadi sama para nabi dan para rasul. Hanya saja, jadi dia terjadi atas dasar lupa atau salah, atau kesalahan itu ditakwilkan. Jadi orang takwilkan itu kesalahan. Saya bukan maksudnya kesalahan begitu, tapi akan masuk begini. Jadi bisa berdasarkan lupa, salah, atau ditakwilkan. Dan Allah pun tidak menetapkannya sebagai sebuah dosa. Namun mereka diberitahukan supaya yang benar itu seperti apa, lalu mereka itu diampuni. Dan ini juga bukti tentang ketinggian derajat mereka, karena langsung dikasih tahu sama Allah SWT. Kalau kotong kan saya, kotong ini bayi isyarat. Ya, kalau isyarat itu kalau difahami, kalau saya difahami ya sudah, hilang sudah. Yang kedua, sebagian mereka melihat bahwa ya mereka hal-hal yang kecil begitu juga para nabi dan para rasul itu juga terjaga. Nah, ini setelah ini perbedaan ini tidak sampai kemudian membuat ketumpung iman bermasalah. Nah, yang masuk dalam al-ismah tadi itu ada beberapa hal. Yang pertama as-sidqun. Jadi al-ismah tadi, pemeliharaan itu, keterjagaan dari kesalahan itu, hal-hal yang terlarang, masuk di dalamnya itu as-sidqun. Jadi biasa sifat yang Allah bilang as-siddiq, jujur. Jadi Allah juga menjaga mereka dari dusta. Dan as-sidqu itu, kata si pengarang buku Aqidatuna, itu mutabaqatul khabri lil waqi' bihasbil i'tiqad. Yani artinya adalah kesesuaian kabar dengan kenyataan berdasarkan keyakinan yang menjelaskan. Maka contoh begini, saat Rasulullah SAW, suatu saat Rasulullah SAW sholat di 4 rakaat, entah itu zuhur atau asar atau isya, yang jelasnya sholat itu 4 rakaat. Lalu Rasulullah SAW bikin cuma 3. Setelah Rasulullah 3 rakaat, lalu Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu ada sahabat yang tanya, Rasul, ini sholat ini akan sudah jadi 3. Rasulullah bilang, yang beta kerja itu apa? Jadi ini yang tadi beta sebutkan berdasarkan keyakinan. Jadi yang Rasulullah bilang apa, padahal itu 3. Menurut keyakinan Rasulullah bikin 4. Tapi yang kenyataannya Rasulullah bikin 3. Jadi itu yang tadi kita bilang, kesesuaian kabar atau berita dengan kenyataan sesuai dengan apa keyakinan yang menjelaskannya. Nah, ini yang disebut dengan as-sidqun. Jadi Rasulullah yang perlete, maksudnya Rasulullah yang dusta. Rasulullah bilang beta bikin apa, itu keyakinan Rasulullah apa, meskipun dalam kenyataannya Rasulullah bikin 3. Nah, as-sidqun ini adalah sifat yang masuk dalam al-ismah. Yang berikutnya adalah tabligh, yaitu sifat yang berikutnya tabligh, menyampaikan, yaitu menyampaikan seluruh yang diwahyukan kepada manusia. Maka para nabi itu terjaga dari kesalahan saat tabligh, saat menyampaikan wahyu, atau bahkan mereka terjaga untuk menghilangkan sebagian dari wahyu, waliyadzubillah. Contoh jelas bahwa Rasulullah itu, para nabi itu tidak pernah mengurangi satu wahyu pun atau salah dalam mewahyukan. Itu adalah misalnya dalam Al-Quran surat Abasa wa Tawalla. Bapak Ibu, surat Abasa itu kalau sampai ada salah seorang orientalis yang bilang kalau seandainya Al-Quran ini dibuat oleh Muhammad, maka mestinya surat Abasa ini yang ada dalam Al-Quran. Karena surat Abasa itu menjelaskan tentang sisi apa ya, kalau sebelah bilang artinya ada kesalahan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Karena waktu itu Abdullah bin Ummi Maktum datang ke Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu ada bertemu dengan para pembesar Quraisy. Rasulullah pengen buat dong itu jadi masuk Islam. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum bilang ke Rasulullah supaya ajarkan kepada dia beberapa hal tentang Islam. Lalu Rasulullah kasih kode supaya sabar, karena Rasulullah ada berbicara dengan para pembesar Quraisy ini supaya mereka ini paham tentang Islam. Kalau dong Islam, ya orang-orang di bawah semua masuk Islam. Cuma karena terus Abdullah bin Maktum mengerti, ya namanya orang buta, yang ada karena mendesak, maka Rasulullah SAW menoleh ke Abdullah bin Maktum dengan
wajah yang bermasam.